Tidak semua warisan membawa kebahagiaan. Kadang yang ditinggalkan bukan hanya harta, tapi juga perpecahan. Di sebuah rumah tua yang sudah berdiri puluhan tahun, tinggallah 3 saudara kandung, Arman, Dewi, dan Rudi. Sejak kecil, mereka tumbuh bersama, makan dari piring yang sama, bermain di halaman yang sama, dan berjanji untuk selalu saling menjaga. Tapi waktu punya caranya sendiri untuk mengubah segalanya. Arman, anak pertama, selalu merasa paling berhak. Dia yang paling lama tinggal bersama orang tua. Dia yang merasa paling banyak berkorban. Dewi, anak tengah, selalu mencoba jadi penenang. Tidak ingin konflik, tidak ingin masalah. Tapi seringkali justru terjebak di tengah. Dan Rudi, anak bungsu yang merasa selalu dianggap tidak penting. Semua terlihat baik-baik saja sampai hari itu datang. Hari di mana orang tua mereka meninggal dunia. Rumah yang dulu penuh tawa tiba-tiba berubah menjadi sunyi. Tangisan, doa, dan kenangan bercampur jadi satu. Namun setelah semua prosesi selesai, muncullah satu hal yang tidak bisa dihindari. Warisan. Sebuah rumah tua, sebidang tanah, dan sedikit tabungan. Awalnya, mereka mencoba membicarakannya dengan baik. Duduk bersama seperti dulu, tapi yang dulu adalah keluarga perlahan berubah menjadi orang asing. Rumah ini harus jadi milikku, kata Arman tegas. Aku yang paling lama merawat orang tua. Rudi langsung membalas, memang kamu saja yang berkorban. Aku juga anak mereka. Dewi mencoba menenangkan. Tolong, kita cari jalan tengah. Tapi tidak ada yang mau mendengar. Suara mulai meninggi, ego mulai bicara, dan luka lama mulai terbuka. Aku selalu jadi yang paling disalahkan, teriak Rudi. Karena kamu memang tidak pernah bisa diandalkan, balas Arman. Dewi hanya bisa menangis. Hari itu, untuk pertama kalinya, mereka tidak melihat satu sama lain sebagai saudara. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka hancur. Tidak ada lagi kabar, tidak ada lagi tawa. Yang ada hanya diam dan jarak. Rumah yang dulu penuh kenangan, sekarang jadi sumber pertengkaran. Semua karena harta yang sebenarnya tidak seberapa. Sampai suatu hari, Dewi datang kembali ke rumah itu, sendirian. Dia masuk perlahan, melihat setiap sudut rumah yang dulu penuh cinta. Dan di salah satu laci lama, dia menemukan sesuatu. Sebuah surat. Surat dari orang tua mereka. Dengan tangan gemetar, Dewi membacanya. Untuk anak-anakku. Jika kalian membaca ini, berarti kami sudah tidak ada. Rumah ini bukan sekedar bangunan.
Ini adalah tempat kalian tumbuh dan belajar mencintai. Kami tidak meninggalkan banyak harta, karena yang paling berharga bukan itu. Kami hanya berharap satu hal: jangan sampai karena warisan kalian kehilangan satu sama lain. Air mata Dewi jatuh. Dia sadar mereka sudah melakukan hal yang paling ditakutkan oleh orang tua mereka. Kehilangan satu sama lain. Hari itu juga, Dewi menghubungi Arman dan Rudi. Awalnya tidak ada yang mau datang. Tapi akhirnya mereka bertemu di rumah yang sama, tempat semua kenangan dimulai. Dewi memberikan surat itu. Arman membaca perlahan. Rudi ikut terdiam. Tidak ada yang bicara. Hanya suara napas dan air mata yang akhirnya jatuh. Untuk apa semua ini? Bisik Rudi. Arman menunduk. Aku terlalu egois. Untuk pertama kalinya, mereka tidak lagi membahas harta. Mereka mengingat bahwa mereka adalah keluarga. Rumah itu akhirnya dijual, dan hasilnya dibagi rata. Tapi kali ini tidak ada lagi pertengkaran. Karena mereka sadar yang hampir hilang jauh lebih berharga dari sekedar warisan. Kadang yang menghancurkan keluarga bukan kekurangan, tapi ketamakan dan ego yang tidak dikendalikan. Karena pada akhirnya harta bisa dicari lagi, tapi keluarga tidak tergantikan. Jangan sampai sesuatu yang ditinggalkan orang tua justru menghancurkan apa yang mereka jaga seumur hidup.